Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safa Salsabila dari kelas 3 PGMID. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul ajar yang saya buat, yaitu tentang bab 4 kelas 5 SD dengan judulnya itu, materinya itu tentang kekongruenan dan sudut dari bangun datar. Nah, jadi yang pertama itu di informasi modul yang saya buat itu, nama penyusunnya itu saya sendiri, Safatul Sabila. Jenjang atau kelasnya itu jenjang SD, yaitu kelas 5, dan alokasi waktunya itu mungkin sekitar 35 menit setiap pertemuannya, dan tahun pelajaran 2022 hingga 2023. Nah, langsung di sini ada komponen intinya, capaian pembelajarannya itu di mana di sini peserta didik dapat menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan pada bilangan cacah hingga 1000. Yang kedua itu ada peserta didik dapat menentukan keliling dan luas beberapa bentuk bangun datar dan gabungannya. Jadi di mana di sini peserta didik diharap bisa mengonstruksikan beberapa bangun datar yang digabung kayak gitu. Yang ketiga itu ada peserta didik dapat mengurutkan, membandingkan, menyajikan, dan menganalisis banyaknya benda dan pengukurannya dari beberapa bentuk beberapa bangun datar. Nah, terusan di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu untuk memperdalam pemahaman bangun datar melalui kegiatan seperti observasi dan komposisi bentuk, dan juga dapat memahami kesesuaian angka dan dapat mengidentifikasi properti bentuk dan gunakan untuk menyelidiki dan membangun bentuk itu sendiri. Nah, profil Pancasilanya di sini beriman, bertakwa kepada Allah, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar, kritis, serta kreatif. Nah, di mana di sini kata kuncinya itu kongruenan, sudut, bangun datar. Dan di mana di sini target peserta didiknya tuh reguler, jumlah siswanya 30, dan asesmennya itu yang pertama individu, dan yang kedua itu ada secara kelompok. Di mana di sini jenis asesmennya ada presentasi, produk, tertulis, unjuk kerja, dan tertulis. Di mana di sini metode yang digunakannya itu pada guru itu ceramah dulu, baru nanti murid-murid bisa kayak presentasi atau bertanya kayak gitu bisa. Terusan di sini modul pembelajarannya bisa diskusi. Di mana di sini materi pembelajarannya itu kekongruenan dan sudut dari bangun datar. Di mana di sini sumber utama belajarnya itu ada buku matematika dari kelas 1 semester 1 kelas 5 SD, dan juga ada buku matematika semester 2 kelas 5 SD. Dimana di sini juga metode dan aktivitas pembelajarannya bisa kayak dari metodenya ceramah dulu, baru nantinya kayak boleh presentasi atau apa. Nah, yang pertama itu aktivitas pembelajarannya. Yang pertama itu ada pahami arti kongruensi. Jadi siswa memahami dulu. Yang kedua, pikirkan tentang elemen mana yang menentukan bentuk dan ukuran segitiga itu sendiri. Yang ketiga itu menyiapkan grafiknya dari segitiganya. Nah, pendahuluan di mana di sini saat guru mengajar, yang pertama yaitu peserta didik lakukan doa sebelum belajar. Dari mana di sini jadi guru kayak nyuruh berdoa bersama-sama, terus ada yang mimpin dari peserta didiknya. Terus yang kedua, guru mengecek kehadiran peserta didik. Jadi siapa aja nih yang nggak hadir pada pertemuan kali ini gitu. Juga langsung boleh menyiapkan, peserta didik itu disuruh menyiapkan apa saja sih alat yang dibutuhkan pada pembelajaran kali ini. Nah, yang ketiga itu ada peserta didik menerima informasi tentang kompetensi, ruang lingkup materi, tujuan, manfaat, langkah pembelajaran itu seperti apa, dan metode penilaiannya akan dilaksanakan itu seperti apa. Lalu yang keempat, peserta didik menyimak penjelasan yang diberikan oleh guru. Jadi materinya itu apa, terusan tuh kira-kira yang cocok tuh gimana sih gitu, biar siswa tuh lebih paham. Nah, itu pendahuluannya. Jadi guru juga harus ngasih tahu dulu tuh tentang apa sih yang yang kali ini mau dibahas gitu. Nah, terusan alur pembelajarannya di sini
Jadi ada kayak soal dari gurunya itu di pendahuluannya itu, setelah itu baru si peserta didik tuh alat pembelajarannya disuruh buat ngejelasin tuh ada berapa banyak nih yang dikaitin sama penjelasan dari soal tersebut. Ada yang namanya Farida di sana. Nah, terusan di sini guru juga meminta kepada peserta didik untuk memperhatikan bahwa jangan sampai tumpang tindih posisi antara segitiganya itu yang ada di soal tersebut. Lalu di sini ada contohnya kayak gambarlah segitiga ABC, terus sisi BC berukuran 3 cm. Jika kita menggambar gambar tegak lurus dari puncak A ke sisi BC, panjangnya adalah 2 cm. Nah, di mana di situ siswa diberikan juga kayak seperti soal gitu. Gimana sih gitu? Sebaiknya saya harus mengukur dari bagian A, B, C, D sampai terakhir gitu. Nah, di mana di sini itu setelah awal pembelajaran, yang terakhir itu ada penutup. Di mana di sini penutup itu yang pertama peserta didik membuat resume secara kreatif dengan bimbingan guru. Jadi setelah pembelajaran itu sendiri, jadi guru menyuruh peserta didik tuh kayak ngebuat resume apa sih yang udah dipelajari hari ini dan yang kalian bisa tangkap gitu. Nah, terusan yang keduanya itu ada peserta didik mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menguatkan pemahaman terhadap materinya. Boleh kayak guru tuh nanyain nih ke peserta didik, gimana teman-teman, gimana anak-anak, udah pada paham belum? Nanti kalau ada yang belum paham, baru murid harus bertanya kepada guru biar lebih paham gitu sama isi materinya. Lalu yang ketiga, guru juga boleh ngasih tugas membaca materi untuk pertemuan selanjutnya, atau nantinya boleh kayak ngebahas materi yang hari ini ke pertemuan yang selanjutnya. Jadi kayak sambil mengingat-ingat sedikit. Terusan gimana di sini guru terakhir menutup pembelajarannya dan mempersilahkan peserta didik untuk berdoa, dan itu pembelajarannya setelah itu ditutup. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.